Oke, lalu sini ada permodelan fungsi ya. Permodelan fungsi ini dibagi menjadi dua kasus, yaitu kita diminta untuk mencari nilai K, lalu setelah kita mendapatkan persamaannya lengkap, kita diminta untuk menentukan presentasi baterai yang tercapai pada menit ke 15,4, 17,6, dan 75. Oke, lalu untuk penentuan nilai K ini dibagi menjadi beberapa tahap. Nah, pertama kita bisa menggunakan aturan persamaan nih. Yang pertama kita bisa membagi kedua ruas dengan 100, kemudian mengurangi kedua ruas dengan 1, dan terakhir mengalihkan kedua ruas dengan negatif 1, sehingga diperoleh fungsinya itu E pangkat min KT sama dengan 1 min BT per 100. Nah, jika sudah sampai sini, kita bisa meninjau nih menggunakan aturan logaritma alami dan eksponensial. Seperti yang kita tahu, ln Y pangkat X itu kan hasilnya X. Maka kita bisa ln-kan kedua ruas menjadi ln E pangkat min KT sama dengan ln dikali 1 min BT per 100, sehingga menjadi min KT sama dengan ln dari 1 min BT per 100. Oke, setelah dari sini kita bisa mencari nilai K dengan cara mensubstitusi nilai-nilai T yang diketahui, yaitu T sama dengan 1 sampai T sama dengan 6. Nah, sebagai contoh kita bisa mengambil T sama dengan 100, di mana BT-nya itu sama dengan 24,8. Kita substitusi dulu nih menjadi min K1 dikali 10 sama dengan ln dari 1 dikurang D10 per 100, sehingga diperoleh min 10 K1 sama dengan ln dari 1 min 24,8 per 100. Nah, bagian sini nih teman-teman, kita tinggal substitusi aja nilai-nilai yang sudah diketahui. Jadinya min 10K1 sama dengan ln 0,752. Nah, kita cari dulu nilai ln 0,752 ini menggunakan kalkulator. Kemudian hasil akhirnya diperoleh K1 sama dengan 0,0285. Hal ini berlaku seterusnya sampai T sama dengan 6. Nah, setelah kita mendapatkan ke-6 nilai BT tersebut, kita bisa menggunakan aturan rata-rata nih teman-teman, di mana sigma I sama dengan 1 sampai 6 dari KI dibagi 6. Jadinya untuk K2 kita memperoleh, untuk K1 kita tadi memperoleh nilai 0,0285, K2-nya 0,0233, K3-nya 0,0215, K4-nya 0,0208, K5-nya 0,0203, dan K6-nya 0,0201. Lalu kita jumlahkan dan dibagi 6 menjadi 0,1345 dibagi 6 dan diperkirakan sebesar 0,0224. Maka konstanta K-nya itu diperkirakan sebesar 0,024, sehingga diperoleh fungsi lengkapnya yaitu BT sama dengan 100 dikali 1 min E pangkat min 0,0224 kali T. Nah, selanjutnya fungsi ini kita bisa pakai nih teman-teman untuk menentukan persentase baterai pada menit yang diminta di soal tadi. Yang pertama, sebagai contoh saya ambil di T sama dengan 15,4 menit. Kita substitusi nilai T sama dengan 15,4 menit ke fungsi yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Jadinya 100 dikali 1 min E pangkat min 0,0224 dikali 15,4. Lalu kita operasikan di dalam kurung menjadi 100 dikali 0,29175. Lalu kita kalikan 100 menjadi 29,175. Maka persentase baterai saat pengisian daya di menit ke 15,4 adalah 29,175%. Nah, kita bisa lakukan hal yang sama pada T sama dengan 17,6 menit dan T sama dengan 75 menit. Sehingga saat T sama dengan 17,6 menit diperoleh persentase baterainya berkisar di angka 32,581%. Sedangkan jika T sama dengan 75 menit, kita dapat memperkirakan persentase baterainya sebesar 81,363%. Jadi di sini saya akan membahas aproksimasi polinom Taylor 1. Jadi yang pertama ditentukan polinom Taylor OD2, 3, dan 4 dari fungsi BT di sekitar T sama dengan 16. Nah, kemudian gunakan polinom Taylor yang diperoleh untuk mengestimasi persentase baterai pada T sama dengan 15,4 menit dan T sama dengan 17,6 menit. Lanjut ke bagian penyelesaian, hal yang pertama ditentukan adalah turunan dari BT. BT-nya itu sendiri adalah 100 dikurang 100 E pangkat 0,0224 T. Nah, pada turunan pertama hasilnya adalah 2,24 E pangkat seperti sebelumnya. Pada turunan kedua minus 0,05101 E pangkat dan dipangkat seperti sebelumnya. Pada turunan ketiga 0,00112 E pangkat seperti sebelumnya. Dan yang terakhir pada turunan keempat minus 0,0003 E dan dipangkat seperti sebelumnya. Kemudian tentukan T sama dengan 16-nya. Yang pertama hasilnya adalah 30,12. Yang turunan pertama 1,565, turunan kedua minus 0,03507, turunan ketiga 0,000783, dan yang terakhir minus 0,000021. Nah, setelah semua itu telah ditentukan, kemudian kita akan mencari polinom Taylor OD 2, 3, dan 4 dari BT. Untuk OD kedua, menggunakan rumus B16 ditambah B turunan pertama 16 dalam kurung T dikurang 16 ditambah B turunan kedua 16 ber 2 dalam kurung T dikurang 16 kuadrat. Yang hasil akhirnya adalah 30,12 ditambah 1,565 dalam kurung T dikurang 16 dikurang 0,017535 dalam kurung T dikurang 16 pangkat 2. Lanjut kepada OD 3, menggunakan rumus OD 2 ditambah B turunan ketiga dalam kurung B turunan ketiga 16 dibagi 6 dalam kurung T dikurang 16 pangkat 3. Yang hasil akhirnya adalah 30,12 ditambah 1,565 dalam kurung T dikurang 16 dikurang 0,017535 dalam kurung T dikurang 16 pangkat 2 ditambah 0,01305 dalam kurung T dikurang 16 pangkat 3. Yang terakhir OD 4 yaitu menggunakan OD 3 ditambah
B turunan keempat dalam 16 turunan keempat 16 dibagi 24 dalam kurung T dikurang 16 pangkat 4 yang hasil akhirnya adalah 30,12 ditambah 1,565 dalam kurung T dikurang 16 dikurang 0,017535 dalam kurung T dikurang 16 pangkat 2 ditambah 0,000130,5 dalam kurung T dikurang 16 pangkat 3 dan yang terakhir ada dikurangi 0,000000875 dalam kurung T dikurang 16 pangkat 4. Lanjut ke bagian yang D. Untuk menentukan estimasinya, pertama untuk T sama dengan 15,4. Jadi orde kedua 15,64 menggunakan rumus orde kedua hasil akhirnya adalah 29,17468. Lanjut menggunakan orde 3 yaitu yang hasilnya adalah 29,17465. Yang terakhir menggunakan orde 3 orde keempat hasil akhirnya adalah 29,1746449. Lanjut untuk T sama dengan 17,6 yaitu menggunakan orde kedua hasilnya adalah 32,57911. Kemudian menggunakan orde ketiga yang hasil akhirnya adalah 32,57964. Lanjut yang terakhir menggunakan orde keempat hasil akhirnya adalah 32,57963. Jadi kesimpulannya adalah maka aproksimasi polinom Taylor menghasilkan nilai yang sangat dekat dengan nilai eksak untuk T sama dengan 15,4 T dikurang 15,4 T dikurang 15,4 T dan T sama dengan 17,6 T 17 dikurang 6 17,6 T dikurang 17,6. Hal ini menunjukkan bahwa polinom Taylor cukup akurat dalam memperkirakan nilai fungsi di sekitar pusat pengembangan. Saya akan mempresentasikan cara memperhitungkan galat absolut dari aproksimasi Taylor berdasarkan poin E. Rumus berdasarkan yang kita gunakan adalah nilai mutlak dari selisih antara nilai eksak T dengan nilai hampiran Taylor Tn. Mengapa menggunakan nilai mutlak? Karena dalam analisis galat kita hanya peduli seberapa jauh jarak penyimpangannya tanpa memperdulikan apakah hasilnya positif atau negatif. Untuk penyelesaiannya, soal ini ada 4 tahapan utama yang kita lakukan. Pertama, kita lakukan dulu nilai eksaknya menggunakan fungsi asli. Kedua, kita hitung nilai hampiran menggunakan deret Taylor sesuai orde yang diminta pada soal sebelumnya. Ketiga, kita hitung selisih untuk mendapatkan galat absolut. Dan terakhir, semua data tersebut kita rangkum ke dalam sebuah tabel agar mudah dibaca. Berikutnya adalah bentuk tabel penyajiannya. Di sini kita membandingkan performa setiap orde Taylor. Bisa kita perhatikan pada kolom terakhir, yaitu galat absolut. Kesimpulan dari pengerjaan ini adalah menggunakan deret Taylor dengan orde yang lebih tinggi, memberikan nilai hampiran yang jauh lebih akurat. Hal ini dibuktikan dengan nilai galat absolut yang semakin mengecil menuju 0 seiring bertambahnya nilai N. Sekian, terima kasih. Nah, jadi pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan perbandingan hasil perhitungan nilai fungsi menggunakan nilai eksak dan aproksimasi deret Taylor untuk dua nilai waktu, yaitu T sama dengan 75 menit dan T sama dengan 120 menit. Fungsi yang akan kita gunakan adalah BT sama dengan 100 dalam kurung 1 dikurang E pangkat minus 0,0224 dikali T. Kita akan masuk ke perhitungan pertama untuk T sama dengan 75 menit. Berdasarkan hasil perhitungan, nilai eksak yang didapatkan adalah 81,363. Kemudian kita akan menghitung menggunakan aproksimasi deret Taylor dari orde kedua, ketiga, dan keempat. Pada orde kedua didapatkan nilainya sebesar 61,416. Pada orde ketiga didapatkan nilainya sebesar 88,228. Pada orde keempat didapatkan nilainya sebesar 77,625. Selanjutnya, pada perhitungan T sama dengan 120 menit, nilai eksak yang didapatkan itu sebesar 93,198. Dan untuk hasil aproksimasinya, aproksimasi Taylornya itu pada suku orde keduanya sebesar 3,221, pada orde ketiga sebesar 105,016, pada orde keempat itu sebesar 47,653. Nah, dari hasil seluruh perhitungan ini terlihat jelas bahwasannya semakin jauh nilai T dari titik pusat, maka akan semakin besar selisih hasil aproksimasi dengan nilai aslinya. Pada T sama dengan 120 menit, hasilnya bahkan sangat jauh berbeda. Jadi ini membuktikan bahwa deret Taylor hanya akurat untuk nilai yang dekat dengan titik pengembangannya saja. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan studi kasus 2 soal bagian G. Adapun soal bagian G, tentukan waktu yang diperlukan agar baterai mencapai 80%. Adapun rumus fungsi yang kita gunakan yaitu BT sama dengan 100 dikali dalam kurung 1 kurang E pangkat min K kali T. Untuk BT sendiri kita peroleh dari soal yang hasilnya adalah 80, dan untuk nilai K kita peroleh dari perhitungan soal A, yaitu K sama dengan 0,0224. Kita langsung masukkan ke dalam rumus, 80 sama dengan 100 dikali dalam kurung 1 kurang E pangkat min 0,0224 kali T. Untuk mencari variabel T, kita harus memisahkan T di salah satu ruas, dan untuk nilai sisanya kita pindahkan ke ruas yang lain. Jadi kita langsung membagikan dengan 100 ke dua belah ruas. Jadi 80 dibagi 100 hasilnya adalah 0,8. Dan 100 dibagi 100 sama dengan 1. Ingat ya teman-teman, 1 dibagi berapapun hasilnya tetap sama. Jadi kita langsung masukkan, hasilnya adalah 1 kurang E pangkat min 0,0224 T. Nah, kita akan menghilangkan angka 1 di sini. Jadi kita akan menkurangkan 1 ke dua belah sisi. Jadi 0,8 dikurang 1 hasilnya min 0,2. Dan 1 kurang 1 hasilnya 0. Jadi sisanya min E pangkat min 0,0224 kali T. Karena kedua belah sisi adalah min, kita langsung kalikan aja ke dalam min biar hasilnya itu positif. Jadi E pangkat min 0,0224 kali T sama dengan 0,2.
Nah, di sini kita akan menggunakan aturan logaritma alami untuk menghilangkan variabel E. Di ln E pangkat min 0,0224 kali T, sebenarnya yang terjadi teman-teman, pangkat ini akan dipindahkan ke bagian depan. Jadi akan misalkan ln E sendiri. Jadi yang terjadi min 0,0224 kali T dikalikan dengan ln E. Jadi ln E sendiri itu hasilnya sama dengan 1. Jadi untuk hasil akhirnya adalah tetap min 0,0224 T, dan untuk ln 0,2 itu sekitar min 1,6094. Nah, kita akan membagi kedua ruas biar hanya misalkan satu ruas, yaitu T sendiri ya teman-teman. Jadi kita bagikan dengan min 0,0224. Jadi di ruas kiri hasilnya 1, dan di ruas kanan hasilnya akan menjadi 71,85. Karena dibagi dengan negatif, jadi hasilnya jadi akan positif. Maka waktu pengisian daya yang diperlukan untuk mengisi daya smartphone hingga 80% ialah 71,85 menit. Sekian teman-teman.